Setelah 300 meter, belok kanan ke B403. Teman-teman, di video ini Papa Onion akan membagikan itinerary 23 hari keliling Inggris Raya, termasuk Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara, dan kita juga sempat mampir ke Republik Irlandia. Perjalanan ini dilakukan dengan mobil sewa dari Heathrow, dan kita mulainya di hari ke-6 sampai hari terakhir. Karena waktu sebelum menyewa mobil, perjalanan di dalam kota London dan sekitarnya kita melakukan dengan kendaraan umum seperti tube dan bus. Hari pertama kita berangkat dari Jakarta, kebetulan dengan Oman Air, transit 7 jam di Muscat. Hari kedua kita sampai di London, kemudian terus kita naik kereta ke Euston, menginap di Hotel Radisson, lanjut makan siang di sekitar hotel. Kemudian kita jalan-jalan ke Piccadilly Circus yang merupakan pusat keramaian pertokoan di London. Kemudian naik taksi ke Museum Science dan Natural History. Pulang ke hotel naik tube dari stasiun Kensington, jalan-jalan di stasiun King Cross, dan melihat antrian di platform 93/4. Sempat juga masuk ke toko Harry Potter. Oh ya, kita juga sempat foto-foto di stasiun St. Pancras yang terletak di sebelah King Cross. Kemudian kembali ke hotel, kita makan di supermarket di samping hotel. Hari ketiga, pagi kita beli Oyster Card supaya memudahkan transportasi di dalam kota London di stasiun Warren Street yang terletak di sebelah hotel. Kemudian naik bus ke gereja Westminster Cathedral di Victoria Street. Foto-foto di luar gerejanya bagus, kalau mau masuk foto-foto juga boleh asal pas tidak ada kegiatan di dalam. Dari sini kita jalan kaki menuju Istana Buckingham untuk melihat upacara pergantian penjaga. Dari Buckingham kita lanjut keliling kota dengan bus menuju National Gallery di Trafalgar Square, kemudian ke Tower Bridge dari arah London Bridge. Sempat mampir juga ke Borough Market untuk makan siang, kemudian lanjut jalan kaki menyusuri Sungai Thames menuju Tower Bridge. Kemudian balik lagi jalan-jalan di sekitar Piccadilly Circus dan Regent Street. Kembali ke hotel kita naik bus. Paling tua. Hari keempat, khusus ke Harry Potter Studio. Naik tube dari Euston Station ke Watford, lalu shuttle bus ke Harry Potter. Video khusus tentang Harry Potter Studio ini ada di video lain. Teman-teman bisa dapat di video yang lainnya. Setelah dari Harry Potter Studio, mampir ke Wembley Designer Outlet. Kebetulan kita pulang masih siang, jadi masih ada waktu. Dan kebetulan di situ ketemu tim Aston Villa yang habis bertanding di stadion Wembley. Baru setelah itu kita kembali ke hotel. Hari kelima kita naik bus ke Greenwich untuk melihat Greenwich Observatorium yang menjadi patokan jam di seluruh dunia. Dan berdiri tepat di titik 0 derajat garis meridian. Kalau garis khatulistiwa membagi bumi utara dan selatan, garis meridian 0 ini membagi bumi timur dan barat. Dari Greenwich, kita makan siang di sekitar Greenwich, makan fish and chips. Kita cari di TripAdvisor, cari yang murah dan favorit. Diarahin ke resto fish and chips ini. Oke, enak. Kemudian kita ke Abbey Street untuk foto menyeberang jalan seperti Beatles.
Setelah itu kembali ke hotel, makan di supermarket. Nah, hari ke-6 kita mulai sewa mobil. Check out dari hotel, kemudian kita naik tube ke Heathrow, sewa mobil di Six. Kebetulan dapat BMW. Kemudian kita perjalanan pertama ke Oxford, sekitar 1 jam. Sampai di Oxford, parkir, kemudian naik bus ke Oxford di tengah kotanya. Oh ya, di sini Oyster Card dari London tidak berlaku, jadi kita bayar pakai koin. Karena buru-buru beli sandwich di jalan, tidak sempat makan siang, langsung ikut tur jalan kaki keliling kota Oxford gratis dari Footprint. Walaupun gratis, biasanya orang kasih tips ke tour guide-nya. Kasihan kan udah jelasin capek-capek nggak dikasih tips. Dan kebetulan tour guide-nya orangnya ramah, baik, menjelaskan dengan jelas. Jadi kita tidak keberatan untuk memberikan tips. Turnya sekitar 1-2 jam, mengunjungi banyak tempat-tempat terkenal di Oxford, dari Universitas Oxford, perpustakaannya, gereja, kafe-kafe yang terletak di sekitar kampus Oxford ini. Selesai tur, jalan kaki, karena masih banyak waktu, kita ke Oxford University Museum Natural of History. Setelah makan malam, kita kembali ke hotel. Saya sekarang sedang berada di kota Oxford. Nah, Oxford ini adalah kota di Inggris yang sangat terkenal dengan pendidikannya. Memang selain Oxford ada Cambridge yang terkenal juga. Nah, Oxford ini mempunyai universitas yang cukup salah satu yang tertua di Inggris, bahkan mungkin di dunia. Tahun 1200 sekian sudah berdiri. Menuju Cosworth. Koko sudah tidur. Hari ke-7, check out dari hotel menuju parkir, berangkat ke desa pertama dari area Cotswold, yaitu di Castle Combe, yang terkenal karena ada jembatan dengan pemandangan ke desa tuanya. Setelah 300 meter, belok kanan ke B403. Saat ini kita sedang berada di satu daerah di sebelah barat kota London yang disebut Cotswold. Cotswold juga ini tepatnya di Castle Combe. Daerah ini terkenal karena banyak rumah-rumah yang bentuknya kuno dan masih cantik dengan warna kuning dan jalan-jalan yang kecil, sehingga mengesankan Eropa atau Inggris di zaman tahun 1500-an, 1600-an. Cotswold adalah salah satu daerah di barat London, sekitar 80 km atau 1 jam naik mobil yang berisi desa-desa dengan bangunan kuno yang berwarna kuning. Kenapa kuning? Karena temboknya dibangun dari batu-batu kapur yang ada di daerah ini. Ada banyak desa, kita bisa pilih. Masing-masing desa punya keunikan sendiri-sendiri. Kalau mau explore semua desa, butuh 3-4 hari atau lebih mungkin. Desa-desa ini letaknya berdekatan, mungkin 10-15 menit naik mobil. Yang paling jauh hanya Castle Combe ini yang letaknya 1 jam dari desa-desa yang lain. Kemudian lanjut makan siang di Waitrose. Kebetulan kita lewat supermarket, kita pengen makan, jadi berhenti di supermarket, beli ayam panggang, makan di tempat parkirnya, asik, seperti piknik. Kemudian lanjut ke Bibury, yang terkenal dengan Arlington Road-nya. Mana banyak ya ikannya? Dari Bibury kita menuju hotel di Lamb Inn, kita check-in, taruh barang, lanjut ke Blockley yang terkenal karena ada kafe kuno, gereja kuno, dan pemandangan kepedesaan dengan perbukitan hijau dan bangunan-bangunan tua berwarna kuning khas Inggris
abad pertengahan. Model bangunan tahun 1500-1600-an, seperti terlihat seperti ini. Oke. Setelah itu lanjut ke Lower Slaughter dengan pemandangan sungai kecil dan pabrik kuno dan kincir anginnya. Kemudian kita makan malam di cafe Fish and Chips sesuai petunjuk dari TripAdvisor di Bourton on the Water. Setelah itu balik ke hotel. Hari ke-8 setelah breakfast di hotel, karena sudah include, kita ke Bourton on the Water lagi, menikmati kota tua dengan sungai dan angsa-angsa yang berenang di dalamnya. Karena masih pagi, parkir masih sepi, kita dapat parkir tepat di seberang dari tempat wisatanya di sungai tersebut, dan kemudian kita bisa duduk-duduk di pinggir sungai, menikmati tingkah laku angsa-angsa tersebut. Kita juga ke Dragon Maze yang ada di sini. Kemudian kita ke Upper Slaughter dan berjalan-jalan di sekitar desa Upper Slaughter ini. Seperti ini rumah-rumah ya, seperti ini, tuh kan. Kemudian ke Stowe on the Wold, melihat hotel tertua di dunia. Hotel tertua di Inggris, berdiri tahun 947. Lanjut ke Liverpool. Karena masih terang sampai di Liverpool, kita jalan kaki ke keramaian di Liverpool. Hari ke-9, jalan kaki di kota Liverpool pagi, menikmati patung Beatles di pinggir sungai Mersey, terus mengikuti sungai sampai ke Merseyside Maritime Museum. Kemudian balik ke hotel, check out, melanjutkan perjalanan. Untuk teman-teman yang pendukung Liverpool, bisa ke Anfield Stadium di sini. Kalau pendukung MU, bisa juga ke Stadion MU di Manchester, berdekatan. Kalau saya sih pendukung kereta api, jadi saya nggak ke Anfield maupun MU, tapi saya ke Ribble Head untuk melihat viaduct Ribble Head ini, dan juga ke stasiun kereta Ribble Head. Nah, ini kebetulan keretanya mau lewat viaduk. Kalau ada suara sirine itu di jalan, karena ini viaduknya dekat jalan. Nah, keretanya bisa berjalan di atas viaduk. Di bawahnya adalah jurang, jadi tanah bukan air, isinya bukan sungai di bawahnya. Ini viaduk ini cukup panjang, dibangun tahun 1875. Keretanya sudah sampai pojok. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti sharing saya tadi. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng supaya bisa mengikuti sharing-sharing berikutnya. Bye!